Halo, saya Jenny Filomena Fernanda Bento, NIM 18046 dari kelas B. Saya akan menjelaskan mengenai premedikasi dan anestesi pada ilmu bedah. Kenapa premedikasi dan anestesi sangat berperan penting dalam pembedahan? Karena sebelum dilakukan pembedahan, diperlukan adanya premedikasi dan anestesi terlebih dahulu agar pasien yang akan dibedah itu tidak akan mengalami rasa sakit pada saat proses pembedahan sedang berlangsung. Kita semua pasti sudah tahu bahwa anestesi itu adalah obat bius. Tapi, apa itu premedikasi? Premedikasi adalah obat yang diberikan sebelum anestesi. Jadi, obat premedikasi itu diberikan sebelum anestesi atau obat bius itu diberikan. Itu berfungsi untuk melancarkan induksi dari anestesi yang nanti akan diberikan, sehingga proses anestesi dari obat bius itu berjalan lancar dari awal pada saat operasi pasca operasi. Obat premedikasi ini dapat diberikan secara intravena, subkutan, dan intramuskular. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggolongan obat premedikasi. Yang pertama itu adalah benzodiazepin. Ini ada 4 benzodiazepin, golongan benzodiazepin yang sering digunakan pada proses pembedahan di ilmu kedokteran hewan. Yang pertama adalah diazepam. Yang kedua adalah midazolam. Yang ketiga adalah zolazepam atau biasa disebut telazol. Yang keempat adalah lorazepam. Diazepam itu larut dalam lemak dengan durasi yang lama. Pada anjing, eliminasi metabolit dari diazepam ini bisa berlangsung selama 6 jam. Kalau pada kucing, lebih lama, yaitu sekitar 21 jaman. Diazepam ini sering diinduksi berbarengan dengan ketamin, barbiturat, propofol, etomidate, atau opioid. Obat ini memiliki efek minimum pada kardiovaskular. Tidak dianjurkan untuk diinjeksi melalui intramuskular karena bisa memberikan efek nyeri pada otot pasien. Sebaiknya disuntikan melalui intravena dengan perlahan. Dianjurkan untuk dilarutkan dengan pembawa kristaloid. Yang kedua adalah midazolam. Midazolam ini larut dalam air, bisa disuntikan melalui intravena dan intramuskular karena tidak dapat menimbulkan rasa nyeri, dimetabolisme dengan cepat. Bukan hanya saja bermanfaat pada mamalia seperti anjing atau kucing atau hewan kesayangan lainnya, tapi juga bisa untuk kelinci, burung, dan hewan lainnya. Midazolam ini sangat dianjurkan untuk digunakan karena bisa digunakan berbarengan dengan opioid pada anjing yang muda, dewasa, tua, maupun yang sakit. Dapat ditoleransi dengan baik pada anjing, terutama bila dikombinasikan dengan beberapa obat penenang. Dan durasi kerjanya pendek, sehingga banyak yang direkomendasikan untuk menggunakan ini. Yang ketiga adalah zolazepam atau biasa disebut telazol. Obat premedikasi ini mungkin bisa digunakan untuk menahan atau untuk prosedur yang sangat singkat. Bisa diberikan secara intramuskular, intravena, dan subkutan. Onset kerja dari obat ini bervariasi. Pasien harus diobservasi dengan cermat setelah diberikan obat ini. Durasi kerja dari obat ini bergantung pada pemberian. Anjing bisa bertahan dengan rejim dosis berulang 13,6 mg, yaitu dosis aman maksimumnya. Sedangkan kucing 32,7 mg. Namun, efek dari obat ini adalah menurunkan tekanan darah. Yang keempat adalah lorazepam. Obat ini mengatasi rasa cemas, rasa takut, dan fobia. Dan obat ini juga bisa sebagai obat perangsang rasa lapar pada kucing dan mengobati rasa kejang. Diberikan melalui mulut dengan tablet atau dengan cairan dan juga bisa disuntikan. Nah, penggunaan dari lorazepam ini sebaiknya diberikan sebelum pemicu itu 1 jam sebelum pemicu itu ada.
Yang kedua adalah golongan barbiturat. Nah, barbiturat ini punya dua jenis obat yang sering digunakan di ilmu bedah kedokteran hewan. Yang pertama adalah tiopental. Yang kedua adalah penobarbital. Nah, untuk golongan barbiturat ini tidak terlalu dianjurkan untuk digunakan seperti golongan pertama sebelumnya karena dapat menyebabkan efek samping yang serius pada sistem saraf pusat, mulai dari sedasi, hipnosis, koma, sampai kematian. Yang pertama adalah tiopental. Nah, tiopental ini ada sebutan ultra short acting yang digunakan untuk menginduksi anestesi. Induksinya cepat dan cukup mulus. Pada anjing yang sehat dapat meningkatkan detak jantung dan sementara menurunkan kontraktilitas miokardial. Mungkin kadang-kadang ada aritmia ventrikel. Yang kedua adalah penobarbital. Obat ini digunakan untuk mengobati rasa kejang dan sebagai obat penenang pada kucing, anjing, ferret, dan kuda. Diberikan melalui mulut dengan tablet, kapsul, atau cair, dan bisa disuntikkan melalui intravena. Harus diberikan secara teratur tanpa melewatkan dosis maksimum. Jangan hentikan obat ini secara tiba-tiba. Obat ini harus dikurangi secara perlahan. Efek sampingnya adalah kecemasan, agitasi, atau sedasi saat terapi dimulai, dan peningkatan rasa haus, buang air kecil, dan nafsu makan, atau peningkatan enzim hati pada saat pemeriksaan darah. Nah, kedua itu sudah saya jelaskan, dan yang terakhir adalah penggolongan obat yang lain-lain, yaitu biasa digunakan ada dua. Yang pertama adalah ketamin, yang kedua adalah propofol. Ketamin itu larut dalam air, menyebabkan analgesia pada saat subanestetik. Ketamin hidrochloride injection atau USP ditoleransi dengan baik oleh kucing dan primata bila diberikan melalui injeksi intramuskular. Sebelum operasi diharapkan untuk menahan atau tidak makan selama 6 jam sebelum operasi. Durasi anestesi ini mungkin lebih singkat untuk kucing yang belum dewasa. Nah, respon dari anestesi dari ketamin ini bervariasi tergantung dosis yang diberikan, kondisi umum, dan usia dari pasien. Sehingga dosis ini tidak dianjurkan atau direkomendasikan secara mutlak. Yang kedua adalah propofol. Propofol ini dapat digunakan untuk sedasi, induksi anestesi, dan pemeliharaan anestesi pada pasien hewan kecil. Pemulihan dari obat ini biasanya cepat dan mulus. Obat harus diberikan perlahan melalui intravena. Formulasi untuk saat ini tidak mengandung pengawet, dan teknik steril harus digunakan secara tepat pada saat digunakan. Dapat digunakan untuk induksi pada hewan yang mempunyai penyakit sebelumnya, lebih cepat dan sempurna dalam mengembalikan pemulihan atau kesadaran pasien dibandingkan obat anestesi lainnya. Rasa nyeri dari injeksi obat ini dapat dikurangi dengan penyuntikan melalui intravena secara perlahan dan diberikan lidocaine 1%. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa membantu. Terima kasih.